who continue to fight long after we come home. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Shooter. Dan sekarang kita masuk ke season 2, episode yang pertama dan kedua. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Berlatar di Frankfurt, Jerman, film diawali dengan diperlihatkannya sebuah acara khusus penghargaan yang dihadiri oleh kalangan militer. Bob Lee naik ke atas podium. Dia menyebut pasukan 8113 dan kepala petugas senior Kevin Campbell adalah dokter militer yang berjasa. Dan dia berhak menerima bintang perak atas keberaniannya memasuki ladang ranjau 21 Maret tahun lalu. Saat pidato Bob Lee berjalan, di tempat lain diperlihatkan beberapa teroris yang sedang mempersiapkan bom yang dipasang di rompi dan menyamar menjadi petugas kepolisian. Dan ketika pidato Campbell berlangsung, ini yang terjadi selanjutnya. Every day, it has been the... Saat satu teroris dilumpuhkan, Bob Lee menemukan peledak di tubuh mereka dan saling terhubung. Setelah mengamankan istrinya dan pengunjung lain, Bob Lee kembali menemukan satu teroris lainnya dan menembak persis di kepalanya. Kemudian, Campbell dan Julie masuk ke ruangan tersebut. Saat Campbell akan menetralisir bom rompi itu, ini yang terjadi. Kevin! Dan inilah film Shooter. 3 hari sebelumnya di Frankfurt, Jerman, seorang pria terlihat berjalan menuju sebuah bar sambil melihat foto ID card seorang wanita. Saat masuk ke bar tersebut, wanita yang dia cari berada di sana dan mereka pun terlihat memandang satu sama lain. Ternyata wanita itu orang Jerman. Tak lama setelah melakukan perbincangan, mereka pun pulang ke rumah si cewek dan setelah itu mereka pun celepon. Keesokan paginya, saat pria itu masih tidur, si cewek meninggalkan pesan dan kopai di sampingnya. Saat terbangun, pria ini melihat sebuah foto anak kecil dan melihat keluar dari balik jendela. Scene berpindah ke Bangkok, Thailand. Terlihat Johnson sedang berada di sasana tinju. Selesai dari sana, dia berjalan santuy untuk membeli makanan di area pasar di sana. Tampak seseorang mengawasinya. John lalu pulang dan disambut oleh istrinya. Berpindah lagi ke peternakan di Texas, Amerika. Terlihat Bob Lee berada di sana. Mereka berencana pergi ke Jerman untuk menghadiri acara pertemuan dengan kawan lama Bob dan sebuah acara penghargaan untuk sahabatnya. free trip to Europe. You mean everything here? Maybe we'll get lucky and nobody will notice me. Ternyata Mary tidak ikut ke Jerman. This is the worst part. Dia tinggal bersama Estella. Setibanya di salah satu hotel di Jerman, Bob Lee dan Julie pun celepot. Berpindah lagi ke Washington DC. Terlihat agen Memphis baru saja in the hoy dengan kekasihnya. Sekarang dia menjabat sebagai agen khusus senior di FBI. See, they can't keep you behind a desk forever. Road to the top is not always. Saat membeli sarapan, terlihat penasehat keamanan nasional yang bernama Patricia menjemputnya. Dia menawari Memphis sebuah pekerjaan, namun buru-buru Memphis menolaknya. I have a job for you, and I've told you no. It's at the OPM. You do. Si Patricia kemudian memberi doktrin jahat kepadanya bahwa posisi Memphis sekarang yang hanya sebagai birokrat lebih buruk tidak seperti dulu, yang menjadi pahlawan di lapangan. Ungkapan ini membuat Memphis terpancing dan mau menerima penawarannya. Just have you transferred. Not for too long. Di sebuah bar, Bob Lee bertemu dengan rekan-rekan lamanya. Kisah lucu terungkap dalam sebuah misi mereka.
Bobley dan Donnie bertugas menjadi mata bagi rekannya yang sedang melakukan misi. Xander rupanya tidak kuat ingin BAB. Hal ini dilaporkan kepada Johnson atasan mereka. Tiba-tiba teroris datang. Xander needs the head. Does he know he's on a mission? On the North Road. Move. Kembali ke bar, cerita itu membuat mereka seketika happy. Hoorah! Tampak pria di awal yang ternyata adalah Solotov yang sedang memotret Bob dan rekan-rekannya. Keesokan harinya, film kembali ke scene awal. Terlihat Solotov sedang berjalan menuju sebuah gedung dan menghindari sorotan CCTV di sana. Ketika Bobley sedang menyampaikan pidatonya, kelompok teroris sedang mempersiapkan sebuah mobil mirip polisi dan berbagai bahan peledak. Solotov kemudian mengenakan rompi yang berisi bom ke anak buahnya. Solotov juga memperlihatkan foto target sasaran mereka. Dia kemudian kembali ke apartemen dan mengeluarkan snipernya, lalu melakukan pengintaian di depan Hotel Brand yang menjadi tempat acara tersebut berlangsung. Who continue to fight long after we come home. The privilege of my life. 4 teroris yang menyamar menjadi polisi, mereka masuk dan ini yang terjadi. Terlihat Bobley mengarahkan seorang wanita militer bernama Theo. Ketika masuk ke lobi untuk melumpuhkan satu teroris yang tersisa, rupanya Solotov sedang membidik Bobley dan rekannya Kevin Campbell. Pacarnya yang kembali ke apartemen melihat Solotov yang sedang memegang senjata dan Solotov langsung menembak Kevin dan meledakkan bom tersebut. Julie kembali bertemu dengan Bob yang sedang berada di depan jenazah Kevin dan terungkap Kevin sudah menolong ribuan veteran. Theo kemudian mengungkap pelaku kejahatan ini adalah orang Turki. Dia masuk ke dalam jaringan terorganisir, namun peluang mendapatkan mereka sangat kecil. Julie yang masih trauma meminta bantuan mereka untuk segera pulang agar bisa segera bertemu putrinya. That, you gotta hang on to that, baby, because every shit situation I've ever... Di rumahnya, Johnson membaca berita yang terjadi di Jerman dan melihat Bobley berada di sana. Johnson memutuskan untuk pergi menjauh dengan istrinya. What are you talking about? Karena mereka yang dianggap pelaku kejadian ini sedang melakukan pembersihan. Kembali ke Bobley yang sedang menyelidiki arah tembakan yang mengenai Kevin. Dia melakukan penghitungan untuk menemukan posisi tempat penembak itu berada. Top floor, no. Dia bersama temannya Dobbs menuju sebuah hotel. Dan benar saja, di tempat ini Bobley menemukan pacar Solotov yang tewas. Julie yang sedang melakukan packing kembali dihantui rasa trauma atas kejadian itu. Lalu dia menelepon seseorang. Memphis yang berada di kantor, dia meminta atasannya untuk menyetujui transportasi udara dari Jerman. Memphis rupanya ingin membantu kepulangan Julie, namun tidak disetujui atasan barunya ini. Bahkan dia mengancam akan memecat Memphis jika membangkang. Johnson dan istrinya diserang 2 orang pembunuh saat mereka hendak pergi. Kejadian ini berakibat istri Johnson tertembak di kakinya. Mereka memutuskan tidak membawanya ke rumah sakit, tapi ke tempat aman untuk bersembunyi. We gotta go. Memphis kembali dihubungi Patricia yang mengetahui dia ingin memulangkan Julie dari Jerman. Memphis kemudian bertemu dengannya dan memberinya surat agar Julie bisa terbang secepatnya. Pastinya ada misi tersembunyi yang diinginkan Lena kepada Memphis. Apakah itu? Lanjut. Bobley dan Theo tidak mudah mengungkap ini karena mereka berada di Jerman. Foto mereka ditemukan di salah satu tubuh teroris yang artinya mereka menjadi incaran.
Julie dan beberapa teman wanita lainnya akhirnya bisa pulang dibantu agen Memphis. Rodriguez yang tertembak di bahunya berada di rumah sakit. Rodriguez kemudian dipindahkan menggunakan sebuah ambulan dan ternyata sang supir adalah Solotov. Dan ini yang dilakukannya kepada Rodriguez. Bobley dan Dobbs yang mencari keberadaan temannya di rumah sakit mendapat informasi Rodriguez dibawa supir baru. Sementara itu, polisi akhirnya menemukan jenazah Rodriguez. Dan Memphis terlihat sedang mengemasi barangnya. Theo lalu menunjukkan foto pelaku yang memburu mereka. We're being hunted. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Di awal film, diperlihatkan sebuah misi lama Bobley dan temannya Donnie di provinsi Helmand, Afghanistan. Bobley memberi informasi ke markas bahwa dirinya telah menemukan seorang teroris bernama Abu Wahid. Lalu, untuk memastikan target telah tewas atau tidak, pasukan darat diterjunkan dan inilah yang terjadi. Bobley kembali melumpuhkan satu teroris di atap bangunan. Got visuals on satellite dishes. Looks like somebody important. Pasukan darat yang masuk ke sebuah gedung menemukan ratusan heroin yang telah dikemas. Di Jerman, Bobley dan Dobbs diantar Theo untuk menuju bandara. Di sana, mereka akan mencegat pelaku kejahatan ini yang diperkirakan segera melarikan diri ke luar negeri. They bought the passports. 100,000 be expelled ASAP. Kembali ke Texas, terlihat Julie telah sampai di rumahnya dan sedang memeluk anaknya. Lalu di Bangkok, Thailand, Johnson sedang menyuntik antibiotik untuk istrinya. Mereka berencana menuju Beirut dan melalui jalan darat melalui Laos. Setelah itu, mereka akan menyewa pesawat dari sana. Kembali ke TKP, kali ini Solotov menyamar menjadi seorang petugas. Nice. Zwei Marines fehlen. Di sebuah basement, terlihat ada dua orang yang hendak pergi. Tiba-tiba datang sebuah mobil dan ini yang terjadi. Pria bertopeng ini sepertinya adalah Bobley. Dia mengancam dua pria itu untuk menyebutkan kemana mereka menjual paspor palsu untuk teroris itu. Ketika salah satunya ditembak mati, dia akhirnya mengatakan The Golden Crescent. Barang itu dikirim ke sebuah gudang di Jalan 2176 Sohrov Stres. Padahal pria yang ditembak itu adalah Dobbs yang seolah-olah mati. Saat akan melanjutkan misi, tak diduga Memphis berada di sana. Dia ditugaskan untuk membawa Bobley dan rekannya pulang dari Jerman. Scene kembali ke Afghanistan. Bobley dan pasukannya berhasil menemukan Abu Wahid yang telah tewas. Terungkap, Theo juga ternyata bagian dari rekan Bob di militer. Saat mayat teroris tersebut dikeluarkan, mereka mendapat info pasukan teroris lainnya akan datang dan menyerang mereka. Ratusan heroin tersebut akan dibakar dan mereka melakukan pertahanan di tempat ini. Realize how the Alamo went down, right? Kembali ke Memphis yang masuk ke kamar Bobley untuk mengambil pasportnya. Dia mendapati Solotov yang sedang menyamar berada di sana. Dia mengaku sebagai petugas federal Jerman. Memphis yang curiga kemudian bertanya tentang The Golden Crescent. Solotov rupanya mengetahui hal ini dan menyebut itu sebagai sindikat kriminal Arab. Sindikat itu menjalankan bisnis narkoboy dan prostitusi serta meminjamkan uang kepada para pengungsi dengan bayaran yang tinggi. Menurutnya, sindikat itu belum diketahui siapa pimpinannya. Solotov lalu menyuruh seseorang untuk mengosongkan gudangnya. Kembali ke Johnson dan istrinya. Tampak Johnson kembali ke tempat biasa dia berlatih dan memasuki ruangan lokernya untuk mengambil sesuatu. Rupanya ada seseorang yang membawa senjata mengikutinya.
Akan tetapi Johnson berhasil membunuhnya. Tapi saat kembali ke mobil, tak diduga istrinya telah tewas. Bob dan kedua rekannya sedang mengintai sebuah gudang dan berencana untuk masuk ke sana. Saat masuk, rupanya gudang itu telah kosong. Dan hanya menemukan sebuah kertas korek api bertuliskan Austin, Texas. Shit. Kembali ke Afghanistan, kita lihat aksi Bob Lee di sana. It's 2 meters. All right, I'm gonna hold 7. 3 pemuda teroris yang ditahan di sini oleh Sidop, 2 diantaranya dikasih rokok. Setelah itu, Dobbs menjatuhkan bungkus korek tersebut yang bertuliskan Austin, Texas, dan diambil olehnya. Memphis di komputernya kembali menemukan sebuah alamat yang berhubungan dengan Golden Crescent. Alamat tersebut lalu dia kirimkan kepada Bob Lee. Terlihat Solotov masuk ke Laskargah Hawala Bank yang dicurigai oleh Memphis. Saat masuk, rupanya diperlihatkan pimpinan di sana adalah teroris yang ditangkap di Afghanistan. Dia bernama Wahid yang menugaskan Solotov untuk membunuh semua marinir Amerika yang terlibat dalam penyergapan di Afghanistan. Came here to give you my assurance. Yes. Terlihat Bob Lee menghabisi semua musuh yang akan menyerang mereka. 20 tallies, possibly more. Kemudian Tio membujuk ibunya si Wahid untuk buka mulut sebelum anaknya dibawa pergi. Please talk to us. Musuh yang berdatangan membuat Bob Lee kewalahan dan memutuskan untuk mundur. Shit. This is 3-2. We got another wave. Ibunya si Wahid akhirnya buka mulut bahwa heroin tersebut adalah milik Misum agen CIA. She's coming with us for more questioning. Wahid akhirnya dibebaskan, namun ibunya dibawa untuk dimintai keterangan lagi. You people betrayed us! Dan heroin itu pun dibakar. You sure about this? Di malam harinya, Bob Lee dan rekannya masuk ke bank tersebut. Mereka menemukan banyak mayat di sana. Floor, check the basement. Saat masuk ke ruangan, ditemukan Wahid tidak berdaya di kursinya. Dan saat berbincang dengan Johnson, terungkap heroin milik Misum itu bernilai $100 juta. Guess he was looking to make a change. Have a word with the boys. They'll keep quiet. We don't think there's gonna be some blowback. Dan mereka akan melakukan pembalasan. Johnson terlihat sedang berada di kantor petugas perbatasan dan dia masuk dalam DPO Interpol yang mengancam keamanan nasional. You had no right to stop. Agar bisa melanjutkan perjalanannya, dia mengatakan nama yaitu Patricia Gregson. Patricia Gregson. Di bandara, Bob Lee dan rekannya akan bersiap menuju Amerika di kawal Memphis. Still think she should have come with us. She's a Marine. Termasuk 2 jenazah temannya. First, we need to get our boys home. Di perbatasan Amerika-Meksiko, terlihat 2 orang menyusupkan Solotov. Setelah berhasil, ini yang dilakukannya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.